Episode ini dibuka dengan suasana yang langsung menegangkan. Sebuah konferensi pers digelar, dan atasan Baek Dong-hun dengan tegas menyatakan bahwa kepolisian tidak setuju dengan keputusan pengadilan yang memberi Yoon-soo kesempatan bebas dengan jaminan. Keputusan tersebut menuai kritik keras, bahkan Dong-hun ikut menjadi sasaran. Merasa bertanggung jawab, Dong-hun menawarkan pengunduran diri. Namun, atasannya memilih untuk menyingkirkannya sementara ke departemen lain sambil memintanya diam-diam tetap melanjutkan penyelidikan. Jong-gu mengantar Yoon-soo kembali ke rumahnya. Begitu tiba, ia mendapati pagar rumah penuh coretan dan pesan dukungan dari orang-orang yang percaya akan ketidakbersalahannya. Tak lama kemudian, Bae Sun-dok datang sebagai perwakilan pengadilan. Ia memasang kamera pengawas di beberapa sudut rumah dan mengenakan gelang pemantau di pergelangan kaki Yoon-soo. Sun-dok juga menjelaskan berbagai aturan ketat. Ia hanya boleh bergerak di dalam distrik tertentu dan tidak diizinkan keluar rumah antara pukul 22 hingga pukul 6. Saat Sop sudah tertidur, Moon-jun datang. Ia meminta maaf atas semua kesalahpahaman dan bahkan mempersilahkan Yoon-soo memukulnya jika itu bisa meredakan emosi. Keduanya akhirnya berdamai sambil menikmati tteokbokki dan bir. Setelah Moon-jun pulang, Yoon-soo teringat janjinya kepada Mo-eun. Ia mulai mencari informasi mengenai pasangan dokter gigi dan putra mereka, orang-orang yang berkaitan dengan permintaan Mo-eun. Keesokan paginya, Yoon-soo mengantar Sop hingga halte bis lalu berbelanja kebutuhan harian. Namun, suasana terasa tak nyaman. Semua mata memandangnya dengan waspada, dan seseorang diam-diam memotretnya dari kejauhan. Jong-gu kemudian menghampirinya, membawa kabar bahwa sidang bandingnya dijadwalkan 3 minggu lagi. Di balik jeruji, Mo-eun meminta obat-obatan dan sebuah koran. Namun bukannya diminum, pil-pil itu disembunyikan dengan jelas memiliki tujuan tertentu. Yoon-soo menerima kunjungan tak terduga dari Dong-hun, yang kini resmi dipindah tugaskan. Mereka makan bersama, tetapi suasananya terasa kikuk. Di tengah obrolan yang tak nyaman itu, Yoon-soo memutuskan pergi lebih awal. Sementara itu di penjara, 4 pengacara publik menolak menangani kasus Mo-eun. Namun, seorang pengacara ternama bernama Jin Yong-in justru tampil mengambil alih. Ia terkenal membela orang-orang dari kalangan kecil. Mo-eun mempertanyakan niatnya, tetapi Yong-in balik bertanya, apakah ia bisa mempercayainya? Mo-eun menjawab bahwa ia bisa. Dalam pertemuan itu, Mo-eun menulis surat untuk Yoon-soo dan meminta Yong-in menyerahkannya. Yoon-soo kemudian pergi ke rumah pasangan dokter gigi yang menjadi fokus pencariannya. Ia melihat sang putra sedang berada di luar dan bahkan membuka kotak surat mereka untuk mencari petunjuk. Keesokan harinya, Yong-in bertemu Jong-gu dan Yoon-soo untuk menyerahkan surat tersebut. Dalam perjalanan pulang, seseorang kembali mengambil foto dirinya secara sembunyi-sembunyi. Di rumah, Yoon-soo membaca surat Mo-eun. Isinya terdengar seperti pesan penyemangat, tetapi sesungguhnya merupakan peringatan halus bahwa Mo-eun akan naik ke kursi saksi, dan itu bisa menentukan nasib Yoon-soo. Malam harinya, setelah mimpi buruk yang mengusik, Yoon-soo merasa ada seseorang yang mengawasinya. Sosok berhoodie terlihat mendekati rumah dan mencoba membuka pintu depan. Ketika Yoon-soo menyalakan lampu, sosok itu kabur. Yoon-soo mengejar, tetapi gelang kakinya berbunyi keras, menandakan ia melewati batas area, langsung memicu alarm polisi. Di penjara, seorang sipir membuka sel Mo-eun hanya untuk menemukan tempat itu kosong. Sementara itu, Yoon-soo hanya berjarak beberapa langkah dari sosok berhoodie tersebut. Wujudnya semakin mirip Mo-eun, dan pada saat yang sama, sirine mobil polisi terdengar mendekat. Episode berakhir dengan ketegangan yang memuncak.